Shalom Bapak Ibu Saudara, setiap member juga setiap leader yang ada di JG-JG Perintisan regional kita, yaitu regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Bagaimana kabar Anda? Hari ini Anda siap terima impartasi? Ya Bapak Ibu Saudara, kenapa sih hari ini kita mau meeting sama-sama ya melalui YouTube ini? Tidak ada jarak juga dalam hadirat Tuhan. Karena saya rindu, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan kepada setiap Anda, gitu ya. Karena bukan sebuah kebetulan setiap Anda semua sekarang ada di JG-JG yang ada perintisannya Gereja Mawar Syaron. Masih JG-JG ya Bapak Ibu Saudara, di kota-kota di mana JG-JG perintisan itu ada. Mungkin juga Anda datang ke kota itu mungkin karena perantauan mungkin juga karena bekerja atau karena tuntutan pekerjaan, karena diutus, atau mungkin engkau juga karena engkau harus kembali karena keluarga besarmu ada di kota itu, gitu ya. Sekalipun mungkin Anda punya mimpi ada di kota besar mungkin, tapi hari ini Tuhan izinkan kau ada di kota perintisan, gitu ya, ada di kota yang dimana ada JG Perintisan, dan mungkin itu kota yang bukan kota besar gitu ya, tapi saya percaya satu hal bahwa tidak ada yang kebetulan di bawah kolong langit ini. Allah itu pasti punya rencana. Mari kita dengar message Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya, kita doa terlebih dahulu, Tuhan, urapi setiap kami, hamba juga, sampaikanlah isi hatimu dengan leluasa ya Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati yang terbaik untuk dengar firman-Mu. Dan biar kami sungguh-sungguh menangkap apa yang menjadi firman Tuhan dan kami mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Markus 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-20, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu dulu backgroundnya ya. Ini cerita tentang Tuhan Yesus membebaskan orang Gerasa dari setiap kerasukan roh jahat yang begitu banyak ya. Kita tahu kisah ini.
Singkat cerita akhirnya roh jahat itu diusir masuk ke dalam babi dan babi itu terjun gitu ya ke jurang. Nah Bapak Ibu Saudara, dia menjadi waras. Yang semula ya dia itu kerasukan roh jahat, pakai rantai aja sudah tidak bisa membelenggu, rantai diputuskan ya. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan dia menjadi waras. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitar. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, ya orang itu jadi waras, orang itu berpakaian lagi, ya. Orang-orang di luar sana menjadi heran, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Tuhan Yesus mau pergi dari kota itu, lalu orang Gerasa ini yang sudah dibebaskan Tuhan ini menghampiri Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau, izinkan aku, perkenan aku ya Tuhan untuk mengikuti Engkau. Tapi Tuhan berkata, tidak, pulanglah ke kampungmu. Beritahukan apa yang sudah aku lakukan kepadamu, gitu ya. Suruh pulang, tidak usah mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Message apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap Anda, orang-orang yang ada di perintisan? Ya, kita lihat dulu. Perikop di atasnya angin ribut diredakan. Di ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ke seberang itu pergi kemana Bapak Ibu Saudara? Itu pergi ke daerahnya orang Gerasa itu. Tuhan itu mengajak Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya untuk pergi ke seberang, ke orang Gerasa itu, tempat di mana orang itu kerasukan setan. Kalau Anda lihat kisahnya, terjadi angin ribut, sehingga air itu Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam perahu. Perahunya itu dikatakan, coba kita lihat di ayat 37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, Bapak Ibu Saudara. Nah, perahu itu yang dinaiki oleh Yesus dan murid-muridnya kena angin topan, itu penuh dengan air dan Yesus sedang tidur. Tuhan itu menyuruh murid-muridnya untuk berangkat ke seberang, kemana? Ke tempat orang Gerasa itu. Bapak Ibu Saudara lihat betapa Tuhan itu mengasihi. Satu jiwa itu sangat berharga, Bapak Ibu Saudara. Orang Gerasa itu, siapa sih orang Gerasa itu tidak ditulis di dalam firman Tuhan ini. Apakah orang ini orang hebat? Apakah orang ini orang yang pintar mungkin? Apakah orang ini orang berada? Kita sama-sama tidak tahu, saya pun tidak tahu karena tidak ditulis. Tetapi yang saya tahu, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi jiwa. Jiwa-jiwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi. Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, dia mengalami angin ribut, murid-muridnya juga mengalami angin ribut. Sehingga perahunya itu Bapak Ibu Saudara penuh dengan air. Tapi Tuhan itu seolah-olah Bapak Ibu Saudara menerjang itu semua hanya untuk menyelamatkan satu jiwa. Yaitu siapa? Orang Gerasa itu. Lihat betapa itu Tuhan itu sangat cinta dan sayang kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang di luar sana dan kepada setiap Anda semua. Saya cuma mau ngomong ini dulu, message ini dulu. Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada hari ini. Mungkin kau masih CG, kecil Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara seiman yang Anda punya masih 7-8 orang. Anda cuma itu mungkin. Dan mungkin apapun alasannya Anda bisa ada di kota itu Bapak Ibu Saudara. Yang saya mau beritahu satu hal, bahwa Yesus itu mengasihimu. Yesus itu cinta kepada engkau. Engkau itu sangat berharga baginya. Dan Bapak Ibu Saudara bukan cuma itu, Allah itu punya rencana indah. Allah itu punya rencana buat setiap Anda. Hari ini saya berdoa buat setiap Anda itu hari ini hatinya terbuka dan bisa melihat rencana Tuhan yang besar untuk apa Anda ada di kota itu. Sekalipun mungkin itu adalah kota kelahiranmu, sekalipun itu mungkin adalah tempat di mana keluarga besarmu ada, atau engkau tidak pengen ada di sana. Aku harusnya mau di Jakarta, aku harusnya mau di Bali mungkin, atau anyway apapun itu Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa biar engkau menemukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, Anda ada di sana. Tapi ini poin yang pertama dulu. Anda harus clear dengan ini. Bahwa apa? Bahwa Tuhan itu mengasihi engkau. Apapun rencana dan pekerjaannya, Tuhan itu mengasihimu. Tuhan itu cinta kepadamu. Demikian juga Tuhan cinta kepada jiwa-jiwa di luar sana. Satu jiwa sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Satu jiwa itu sangatlah berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan ada seorang pun merasa sendirian ya Bapak Ibu Saudara.
Mungkin hari ini juga karena tuntutan pekerjaan, Anda sekarang mungkin nih, Anda harus ada di ND Flores mungkin. Atau Anda harus ada di Labuan Bajo hari ini. Mungkin karena tuntutan pekerjaan. Dan Anda seorang diri hari ini. Saya mau beritahu bahwa Anda tidak sendirian. Paling tidak ada Yesus yang mengasihimu. Yesus ini rela mengalami angin ribut. Mengalami kapalnya itu hampir penuh, mengalami kapalnya penuh dengan air. Hanya untuk menyelamatkan satu orang Gerasa. Membebaskan satu orang Gerasa yang kerasukan banyak setan. Yesus mengasihimu Bapak Ibu Saudara. Anda harus clear dengan ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan katakan lewat peristiwa ini? Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan di ayat yang keempat, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Coba kita lihat, kita lompat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan seperti ini, ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau, roh jahat, keluar dari orang ini. Di ayat yang ke-10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bukankah kita ini adalah orang-orang yang dulunya sama seperti orang Gerasa ini. Mungkin kita tidak sampai seperti orang Gerasa. Dia itu seperti orang gila ya kira-kira Bapak Ibu Saudara, karena dia kerasukan roh jahat, saking banyaknya roh jahat gitu ya. Jadi hidupnya dirantai gitu ya Bapak Ibu Saudara, rantainya itu pun dilepaskannya. Banyak roh jahat dalam dirinya. Tapi ketika Yesus datang, setiap roh jahat itu pergi dari hidupnya. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga orang-orang yang demikian? Setiap kita, dulu kita ini dibelenggu sama dosa. Dulu kita dibelenggu dengan trauma-trauma masa lalu. Dulu kita dibelenggu dengan mungkin masa lalu kita yang buruk mungkin. Kita dulu dibelenggu sama dosa, keterikatan Bapak Ibu Saudara, apapun itu. Ya, saya tidak tahu. Tapi bukankah kita adalah orang-orang yang terikat dulunya. Tapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita mengenal Yesus Bapak Ibu Saudara, mungkin juga di antara Anda itu Kristen sejak kecil, tapi Anda tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Anda menemukan Connect Group di kota di mana Anda berada hari ini. Dan Connect Group itu masih JG Perintisan yang kita punya di regional kita hari ini. Lalu ketika itu Anda mengalami sesuatu yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Anda mengenal Tuhan dengan caranya yang berbeda. Tiba-tiba ikatan dosa dalam hidup Anda itu terlepas. Anda tidak pengen lagi, maaf ya, Anda tidak pengen lagi rokok. Anda tidak pengen lagi pornografi. Anda bisa mengampuni pasanganmu hari ini. Anda bahkan bisa mengampuni orang yang menyakitimu hari ini. Ada sesuatu yang berubah Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang terlepas, ada sesuatu yang dimerdekakan. Oh Bapak Ibu Saudara, bukankah kita orang-orang yang demikian? Sama seperti orang Gerasa ini, yang dulunya hidup dengan keterikatan. Tapi hari ini kita sudah dibebaskan, kita ini sudah dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga setiap Anda. Ayo Bapak Ibu Saudara, setiap saya percaya, siapapun engkau hari ini, kalau ada Yesus dalam hidupmu, hidup kita ini tidak pernah sama lagi. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Ada sesuatu yang berubah. Setiap kita ini sudah tidak lagi dibelenggu dengan dosa. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak dibelenggu oleh dosa lagi, berarti Bapak Ibu Saudara, kita sudah mati atas dosa, tapi kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Ayo setiap Anda hari ini, bagaimana dengan hidup Anda hari ini? Apakah engkau masih terikat dengan dosa? Kalau saya boleh katakan Bapak Ibu Saudara, hari ini, di sesi ini, di meeting ini Bapak Ibu Saudara, minta Tuhan bebaskan engkau. Dan saya percaya satu hal, di meeting ini juga Bapak Ibu Saudara, setiap dosa akan ditelanjangi. Dan setiap dosa Bapak Ibu Saudara akan dilepaskan sama Tuhan. Ketika engkau berkata seperti Tuhan, aku udah bosan dengan hidup seperti ini. Ya, seperti lihat ini, orang Gerasa ini memohon, dia berlari mendapatkan Yesus. Dia berlari dan menyembah di ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu menyembah dia. Dia berlari dan menyembah Tuhan. Untuk apa? Karena dia udah bosan dengan hidup itu. Dia pengen dilepaskan, dia pengen dimerdekakan.
Bapak Ibu Saudara yang ada di JG Perintisan, ayo jangan hidup dalam dosa. Ayo jangan hidup dalam dosa. Ayo berlari kepada Yesus hari ini. Dan sembah dia. Sembah dia supaya apa? Supaya setiap keterikatan dalam hidupmu dibebaskan sama Tuhan. Tuhan mau pakai engkau Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan dengar ceritanya. Untuk apa kita dibebaskan? Tuhan mau pakai hidupmu. Melalui hidupmu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mau bawa api kebangunan rohaninya atas kota di mana engkau berada. Mungkin kau ada di hari ini ada di Kupang mungkin. Engkau hari ini ada di Magetan, ada di Trenggalek, ada di Pacitan, ada di Nganjuk hari ini, ada di Banyuwangi, ada di Probolinggo. Bapak Ibu Saudara, ada di Lumajang, ada dimanapun engkau hari ini. Ada di Tabanan, ada di Nusa Dua, di Jimbaran. Oh, kota-kota tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Sumbawa, Waingapu. Saya berdoa Bapak Ibu ada di Sumba nanti. Oh, CG kita pun akan sampai ke sana. Akan ada kebangunan rohani yang besar Bapak Ibu sampai ke Kepulauan Timur, sampai menyapu seluruh Australia. Hari ini mungkin engkau yang ada di Tasmania, di Hobart, di New Zealand, di Auckland, di mana lagi di Melbourne. Ayo di Perth Bapak Ibu Saudara, ayo setiap kita. Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan punya rencana besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo. Jangan mau hidup dalam dosa. Itu step awalnya. Karena Tuhan sama dosa itu gak bisa nyambung Bapak Ibu Saudara. Tuhan sama dosa gak bisa bersatu. Tuhan itu mau pakai engkau. Bukan sebuah kebetulan engkau ada di Melbourne hari ini. Bukan sebuah kebetulan engkau ada di Perth hari ini. Bukan sebuah kebetulan engkau ada di Ponorogo hari ini. Bukan sebuah kebetulan engkau ada di Blitar. Engkau ada di Pacitan, bukan sebuah kebetulan. Anda tahu enggak Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di luar sana, mereka memerlukan Yesus. Ada banyak orang di luar sana, mereka tunggu, mana ya? Mereka itu sebenarnya secara roh menunggu. Ada orang-orang yang memberitahukan tentang Yesus kepada mereka. Siapakah agen Yesus itu? Anda dan saya Bapak Ibu Saudara. Anda yang ada di kota itu, Andalah agen Tuhan. Karena itu kita mau clear dengan ini dulu Bapak Ibu Saudara. Jangan ada belenggu apapun dalam hidupmu. Jangan ada belenggu apapun. Ayo berlarilah, dapatkanlah Yesus itu dan sembahlah dia. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mungkin tidak kenal Anda satu persatu secara detail. Tapi yang saya tahu satu hal, kalau engkau lihat tayangan ini, Allah punya acara dalam hidupmu. Allah punya kehendak dalam hidupmu. Saya merasa ada banyak orang hari ini juga. Setiap belenggu engkau berkata, Tuhan aku punya kekurangan ini, dosa itu. Anda semua hari ini dimerdekakan sama Tuhan. Ketika engkau berlari dan mendapatkan Yesus, engkau semua dimerdekakan. Sama seperti Legion. Ini Legion itu 5.000 roh jahat Bapak Ibu Saudara. Mungkin 1-2 aja orang bisa kesurupan. Ini 5.000, betapa jahatnya dirinya. Betapa terikatnya dia, betapa terbelenggunya dia, betapa sengsaranya dia Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, lalu firman Tuhan katakan, dia pakai pakaian rapi, dia duduk, dan dia menjadi waras. Tidak ada hal di muka bumi ini yang tidak bisa dikerjakan sama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Selama ada Yesus dalam hidup kita, segala sesuatunya pasti bisa. Jangan Anda berkata, saya sudah terlalu kotor, saya sudah terlalu buruk. Tidak ada yang terlalu buruk, tidak ada yang terlalu kotor Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang, ketika kita mendapatkan Yesus dan menyembah dia. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya, firman Tuhan katakan apa? Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu menceritakan hal itu di kota, di kampung-kampung Bapak Ibu Saudara. Di kota, di kampung cerita heboh Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang heboh terjadi. Lalu keluar orang-orang itu melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan Legion itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu penjaga-penjaga babi itu jadi heboh Bapak Ibu Saudara. Dia ngomong ke kota-kota, dia ngomong ke kampung-kampung Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang terjadi, semua orang keluar, semua orang melihat itu orang yang kerasukan setan. Duduk waras berpakaian. Ini bicara tentang apa? Poin selanjutnya, dengar saya baik-baik. Kalau hari ini Anda jadi member, leader, PIC, dan bahkan member di CG Perintisan,
di regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, dan Australia. Ini yang mau saya sampaikan kepada setiap Anda. Dimanapun Anda berada, kota manapun, kota apapun. Entah itu kota atau kecamatan, atau kabupaten, atau kota madya, pulau atau juga benua. Dengar saya baik-baik. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Jadilah berkat. Jangan jangan buat malu nama Tuhan. Tapi biar melalui hidup kita ini nama Tuhan dipermuliakan. Itu orang dari kampung-kampung, dari desa-desa, dari kota-kota, semua keluar lihat apa yang terjadi. Mereka semua mendengar apa yang terjadi. Orang yang Bapak Ibu, siapa yang mau dekat sama orang yang kerasukan setan itu? Siapa yang mau dekat, siapa yang mau temenan sama orang gerasa itu nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Itu belenggunya dilepasin, itu kayak kayak orang gila. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, orang itu jadi waras. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ada harum nama Tuhan. Melalui hidupnya ada harum nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap Anda ingat baik-baik. Di dalam hidup kita ini bukan cuma bawa nama kita, tapi ada bawa nama Yesus dalam hidup kita. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, jangan bikin malu Tuhan. Tapi buat Tuhan itu bangga punya kita. Dengan kata lain, kalau Anda Kristen, Anda tergabung di CG, orang di luar sana itu harus mencium perubahan hidupmu Bapak Ibu Saudara. Harus mencium perubahan hidupmu. Dulu mungkin engkau belum ikut CG, engkau adalah orang yang emosi. Tapi ketika engkau ikut CG, engkau berubah. Engkau menjadi orang yang lemah lembut. Mungkin dulu ketika engkau belum ikut CG, anak-anak muda, waktu itu engkau adalah orang yang memberontak sama orang tua, berani sama orang tua. Tapi ketika engkau join CG, engkau hatimu diubahkan sama Tuhan. Engkau bisa menghormati orang tuamu. Engkau bisa menerima orang tuamu apa adanya. Bahkan engkau bisa menunjukkan kasih kepada mereka. Sehingga orang tuamu terheran-heran. Kenapa bisa anakku kayak gini? Dulu mungkin sebelum engkau ikut CG, engkau malas belajar, malas sekolah. Oh, rasanya itu cuman maunya itu game aja. Maunya itu cuman leha-leha, santai-santai saja. Tapi ketika engkau join CG di gereja Mawar Syaron, tiba-tiba engkau berubah, engkau ketemu dengan Tuhan. Tiba-tiba engkau rajin sekolah, rajin belajar. Sekalipun mungkin hari ini masih online, tapi engkau rajin. Ada sesuatu yang berubah di hidupmu. Tahukah Anda, kalau engkau mengalami itu, bawa harum nama Tuhan Yesus. Bawa harum nama Tuhan Yesus. Sehingga orang di luar sana akan keluar dan lihat apa yang terjadi sama kamu. Apa yang terjadi sama engkau. Kenapa ya? Aku tahu dulu rumah tanggamu itu udah berantakan. Dulu rumah tanggamu itu udah hancur lebur. Tapi kenapa hari ini kau berubah ya? Ada sesuatu yang berubah ya atas rumah tanggamu. Allah bekerja. Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus dipermuliakan. Dan CG Mawar Syaron pun akan terdengar sampai kemana-mana. Bahwa setiap orang yang datang di CG perintisannya Mawar Syaron, orang itu ketemu Tuhan dan hidupnya diubahkan Tuhan. Ayo setiap member CG perintisan, ayo setiap pemimpin CG perintisan, kita sepakat di hal yang sama ini. Apa? Biar hidup kita jadi berkat. Hidup kita jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Jadi dengan kata lain, karakter Yesus itu ada dalam diri kita. Kalau kita lihat Allah itu begitu kasih, kita pun adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Kalau dia murah hati, kita pun murah hati. Kalau dia penyabar, kita pun juga jadi orang yang penyabar. Bapak Ibu Saudara, di luar sana perlu banyak Yesus. Di luar sana perlu banyak orang perlu kasih. Bagaimana mereka mengalami kasih? Kalau bukan karena kita. Kalau bukan karena kita keluar dan memberitahukannya kepada mereka. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ini yang terakhir. Coba kita lihat di ayat yang ke-18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan itu meminta. Supaya ia diperkenankan menyertai dia. Kalau orang sudah ditangkap hidupnya, dia mengecap Tuhan, dia menikmati kebaikan Tuhan. Orang itu tidak akan tahan untuk menikmatinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia akan rindu untuk membagikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, namanya membagikan kabar baik, menceritakan tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara,
Memberitahukan tentang Injil itu bukan sebuah tuntutan. Itu bukan sebuah beban. Tapi itu sebuah kerinduan Bapak Ibu Saudara. Why? Kenapa? Karena setiap kita sudah dimerdekakan sama Tuhan. Karena setiap kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Seandainya kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, kita jadi apa coba hari ini? Kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, hari ini bagaimana dengan kita hari ini? Jangan-jangan kita ada di mana sekarang? Kalau seandainya Tuhan tidak tangkap hidup kita, apa yang kita kerjakan hari ini Bapak Ibu? Bukankah kita tuh bersyukur kita ketemu Tuhan? Bukankah kita tuh bersyukur kita tuh berjumpa sama Tuhan? Dia tangkap hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, memberitahukan tentang Yesus, menginjil, kasih tahu tentang Tuhan itu baik, bersaksi, itu bukan beban, itu bukan tuntutan, dan itu bukan program gereja Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan tak akan pernah tahan untuk menikmatinya sendiri. Apakah Yesus yang suruh dia? Bapak Ibu Saudara, tidak. Yesus tidak menyuruh dia. Bahkan kalau Anda baca ayat selanjutnya, Yesus tidak memperkenankannya kata Tuhan. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulang ke rumahmu kata Tuhan. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan pun berkata, pulang, pulang. Bagaimana dengan engkau hari ini? Bapak Ibu Saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia mati untuk engkau dan saya. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin ada banyak kebutuhan dan tuntutan, target yang harus Anda capai Bapak Ibu Saudara. Tapi dengar saya baik-baik. Lihat perkara yang jauh lebih besar. Yaitu Bapak Ibu Saudara, maukah hari ini setiap Anda memberi diri untuk dipakai oleh Allah? Bapak Ibu Saudara memberi diri. Mungkin itu bahkan, Bapak Ibu dengar saya baik-baik. Tidak semua orang itu dipanggil loh Bapak Ibu Saudara. Buktinya orang Gerasa ini. Izinkan aku memperkenankan aku Tuhan mengikut engkau. Tapi Tuhan bilang enggak, pulang kamu. Nah semua orang punya kasih karunia untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saya tanya, adakah orang-orang di CG Perintisan mau memberi hidupnya dipakai Tuhan? Itu kayak seolah-olah Tuhan perlu kita ya Bapak Ibu Saudara. Enggak. Harusnya kita yang saya thank you sama Tuhan Yesus. Sudah dirubah demikian rupa, sudah berjumpa dengan Tuhan, diubahkan hidupnya, bahkan masa depannya diubahkan. Mungkin juga Anda mengalami mujizat, Anda mengalami pertolongan Tuhan. Thank you sama Tuhan Yesus. Dengan apa ku balas kebaikanmu Tuhan, kecuali memberikan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Panggilan ini bukan untuk Anda menjadi seorang full timer, tidak Bapak Ibu Saudara. Orang Gerasa itu juga bilang, aku tidak panggil kamu jadi full timer, tapi pulang. Kasih tahu ya apa yang sudah aku buat untukmu. Kasih tahu kepada mereka semua. Bapak Ibu Saudara sederhana. Hari ini Anda punya teman, Anda punya saudara, Anda punya kerabat. Dimanapun Anda berada Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma bertanya kepadamu. Maukah engkau dipakai Tuhan? Untuk apa? Sederhana. Untuk ajak mereka CG mungkin hari ini. CG di kota Anda masing-masing. Untuk ajak mereka Bapak Ibu Saudara. Join CG. Sekalipun mungkin CG hari ini masih Zoom, tapi dengar saya baik-baik. Alat itu bukan segala-galanya, tapi spiritlah itulah yang menentukan. Hari ini kalau engkau tahu bahwa spiritmu ingin memberi yang terbaik buat Tuhan, sekalipun metodenya, alatnya masih menggunakan Zoom Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Bapak Ibu Saudara, orang pun akan merasakan passion apa yang ada di hati Anda. Maukah engkau dipakai Tuhan? Maukah engkau Bapak Ibu Saudara menceritakan apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Menceritakan kepada orang-orang di luar sana. Di kota. Di mana CG Perintisan ini ada. Memberitahukan kepada mereka. Kalau Yesus bisa mengubahku. Yesus yang sama bisa mengubahkan Anda semua. Bapak Ibu Saudara. Banyak orang perlu Yesus. Banyak orang perlu ditolong. Banyak orang perlu melihat mujizat dalam hidupnya. Siapa yang bisa melakukan mujizat? Yesus namanya. Yesus namanya. Anda adalah kepanjangan tangan Yesus di kota di mana Anda berada. Maukah sepakat sama-sama saya hari ini?
berkata, Tuhan, ini aku. Pakai aku Tuhan, di kota di mana aku berada. Pakai aku. Kalau Anda orangnya Bapak Ibu Saudara, mari kita hampiri Tuhan sama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ramaya syana mara 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 mara. Yes Lord, menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu Saudara, Anda semua baik dari PIC Perintisan, CGL yang ada di Perintisan, mungkin Anda juga sudah level coach yang ada di Perintisan mungkin, atau sponsor, atau setiap Anda siapapun, bahkan sampai member CG Perintisan. Bukankah Anda ini seperti Bapak Ibu Saudara, seperti yang Yesus katakan, pulanglah, pergilah ke kampungmu, beritahukan tentang apa yang sudah aku lakukan kepadamu. Setiap Anda ini bukan seorang Lewi seperti saya adalah seorang Lewi hamba Tuhan, orang yang memberikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Anda adalah orang yang bekerja, mungkin orang ibu rumah tangga, engkau adalah pelajar, masih sekolah, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah, mungkin engkau adalah seorang karyawan, seorang staf mungkin, atau engkau adalah para bisnismen, engkau punya usaha, punya toko. Bapak Ibu Saudara, Anda bukan seperti saya, seorang pendeta hamba Tuhan. Tapi ini yang menjadi message Tuhan buat setiap Anda. Pulanglah kata Tuhan. Beritahukan kepada setiap orang di kampungmu bahwa apa yang sudah kulakukan kepadamu, kasih tahu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, hari ini siapa yang berkata, ini aku, pakai aku ya Tuhan. Ini aku, pakai aku. Angkat tanganmu, saya ingin berdoa buat setiap Anda yang berkata, ini aku, pakai aku Tuhan. Orang mana ya syara bara 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 bara. Orang mana ya syara la bara la bara la bara la bara la bara la. Orang mana ya syara la bara la. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, orang Gerasa itu akhirnya dia menceritakan apa yang terjadi dengan hidupnya. Dan firman Tuhan katakan di daerah Dekapolis itu mereka mengenal Tuhan. Dekapolis itu wilayah yang begitu luas Bapak Ibu Saudara. Wilayah yang begitu luas. Mereka semua mendengar tentang perbuatan Yesus. Hari ini aku berdoa, angkat tanganmu yang mau dipakai Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa, pakai setiap tangan-tangan terangkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sertai mereka, Roh Kudus. Aku cuma minta satu, sertai mereka Tuhan. Setiap apa yang mereka lakukan, setiap apa yang mereka kerjakan, setiap apa yang mereka katakan tentang Injil, Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan,
urapi. Aku berdoa JG di JG Perintisan berbuah dalam nama Yesus, melahirkan banyak JG yang baru dalam nama Yesus, melahirkan banyak pemimpin-pemimpin baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau beranak cucu tambah banyak, aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap JG di Perintisan bertambah banyak dalam nama Yesus. Menangkan kota dimanapun engkau berada, menangkan bahkan setiap sampai ke pelosok-pelosok firman Tuhan katakan, ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke kota-kota penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai dalam nama Yesus, Tuhan pakai hari ini. PIC Perintisan terima urapan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang mana ya syarala barala 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 bayarala bayarala ma syara bara 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 barala 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 ma orang mana ya syana mana 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 nama. Amin Tuhan, dalam nama Yesus. Kira bara 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 baya syarala barala barala. Taruh hatimu di hati mereka, biar mereka punya mata seperti matamu, Tuhan punya tangan seperti tanganmu, kaki seperti kakimu, dan hati seperti hatimu. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang penuh dengan belas kasihan. Thank you Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak sendirian. Yang terutama satu, ada Roh Kudus menyertaimu. Ada Roh Allah bersama dengan engkau. Jangan takut, jangan gentar. Keluarlah dari perahumu, beritakanlah Injil. Allah menyertaimu. Allah menyertaimu. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan sekali lagi tanggal 1 Desember tahun 2020 jam 7 malam waktu Indonesia Barat akan ada Mission Night Bapak Ibu Saudara, My Heart for Revival. Saya tunggu setiap Anda semua, PIC leader, bahkan sampai seluruh member, bahkan setiap Anda yang mungkin bukan ada di JG Perintisan dan Anda sedang menonton tayangan ini. Saya ajak Anda, Bapak Ibu Saudara, untuk kita sama-sama saksikan Mission Night nanti tanggal 1 Desember jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan hari ini, yang terutama hati Tuhan yang diimpartasikan kepada setiap Anda semua. Dan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Allah menyertaimu, ada kuasa ilahi menyertai engkau. Jangan takut, jangan gentar. Roh Kudus ada di pihakmu dan ada bersama dengan engkau. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the Most High, revive us.